Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar Fatoni LCMA CDIF selaku dosen mata kuliah Keuangan Mikro Islam. Perkenalkan, nama saya Citra Kiranastika Putri dengan NIM 211011648. Saya dari kelas A Keuangan Mikro Islam. Hari ini saya akan memaparkan hasil reportase wawancara UMKM saya yang mengenai rekomendasi lembaga keuangan mikro syariah untuk bisnis UMKM. Baik, selanjutnya kita masuk ke profil UMKM terlebih dahulu. Untuk UMKM yang saya wawancarai, bisnis ini dimiliki oleh Ibu Maria yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki bisnis UMKM di bidang fashion atau busana. Untuk lokasinya sendiri berada di Bazar Kampung Kandang, Cilandak KKO, Jakarta Selatan, yang operasionalnya adalah dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Usaha ini sendiri telah berjalan sejak tahun 2004 yang awalnya hanya berjualan di rumah dan menerima pesanan saja. Untuk fokus usahanya sendiri menjual baju muslim seperti gamis, baju koko, hingga gaun pesta yang diproduksinya sendiri. Untuk membuka bazar, beliau menyewa lapak pertenda yang dibayarkan per bulan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kondisi UMKM tersebut. Jadi menurut hasil wawancara, usaha ini hanya dijalankan perorangan dengan hanya satu tenaga kerja yaitu seorang penjahit. Dan modal usaha awalnya hanya sebesar 30 juta rupiah yang berasal dari pendapatan pribadi. Untuk saat ini modal per minggu sekitar 2 juta rupiah yang digunakan untuk membeli bahan baku berupa bahan atau kain meteran beserta aksesoris lainnya seperti renda, payet, benang, dan sebagainya. Lalu modal juga digunakan untuk biaya produksi atau biaya jahit serta biaya penjahitnya. Diketahui untuk omset per tahunnya sendiri sekitar 45 juta rupiah. Dan saat ini penjualan bisnis tersebut hanya dilakukan secara offline melalui bazar dan belum mencoba penjualan online. Hal ini disebabkan karena Ibu Maria sendiri belum mengerti bagaimana mengelola bisnis secara online ataupun melalui marketplace dan juga tenaga kerja yang cenderung sedikit. Dan selanjutnya untuk pembayaran sendiri selain cash sudah dapat dilakukan dengan metode transfer ke rekening pribadi Ibu Maria. Nah, lalu apa sih yang telah dilakukan oleh bisnis UMKM ini atau apa yang sedang dia lakukan? Yang pertama, diketahui dari hasil wawancara bahwa bisnis fashion ini tengah mengambil bantuan pembiayaan dari Bank BRI konvensional berupa kredit usaha rakyat atau KUR, di mana Ibu Maria mengambil KUR BRI ini untuk bantuan modal. Dan menurutnya, tingkat suku bunga yang diberikan itu sangat kecil karena hanya sebesar 6% per tahun atau kurang lebih sebesar 0,05% per bulannya. Dan yang kedua, saat ini penjual tengah mengajukan kris BRI untuk mempermudah transaksi pembayaran. Namun, memang hal ini juga menjadi persyaratan melakukan pinjaman kredit usaha rakyat di tahun 2023 karena Ibu Maria sendiri ingin mengajukan pinjaman lagi untuk bisnisnya. Dan yang ketiga telah dilakukan untuk bisnis ini telah dilakukan pembukuan sebagai pencatatan penjualan, tapi masih dilakukan secara manual melalui pencatatan di buku besar saja. Oke, sekarang adalah analisisnya. Analisis dari saya sendiri, bisnis ini termasuk usaha mikro karena dilihat dari besarnya omset, modal, dan juga pendapatan per tahun usaha ini hanya dijalankan perorangan dengan skala kecil. Nah, untuk permasalahan yang dihadapi dari bisnis tersebut, belum adanya pembukuan yang rapi dan juga bisnis ini belum mampu merancang ke penjualan online melalui marketplace. Dan juga bisnis ini kan tengah mengambil pembiayaan di bank konvensional sehingga membuat saya sendiri sebagai penulis khawatir akan adanya kenaikan suku bunga dari bank konvensional. Tapi saat ini penjual sendiri belum merasakan keberatan dengan bunga yang diajukan dari bank BRI konvensional tersebut. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, penulis atau saya sendiri ingin memberikan rekomendasi salah satu lembaga keuangan mikro syariah agar penjual dapat mengembangkan bisnis dan mendapatkan pembiayaan tanpa adanya bunga atau riba. Apalagi fokus bisnis ini kan menjual pakaian muslim, maka alangkah baiknya menggunakan sistem yang menganut syariat Islam pula. Oke, kita masuk ke rekomendasi lembaga keuangan mikro syariah yang saya berikan, yaitu berupa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang bernama Tamziz Bina Utama. Untuk LKMS ini berlokasi ada kantor cabangnya di Jalan Warung Buncit Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Alasan saya memilih LKMS ini
dari segi lokasi yaitu dekat dengan lokasi usaha Ibu Maria yang berada di Cilandak dan juga diketahui dekat dengan tempat tinggal Ibu Maria yaitu di Pejaten Barat. Nah, untuk KSPPS Tamsis Bina Utama ini, mereka menawarkan produk pembiayaan khusus mikro syariah dengan skema prinsip mudharabah muqayadah dan juga murabaha. Lalu terdapat pula produk pembiayaan ikhtiar utama syariah yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu pembiayaan usaha bagi hasil yang dimana pembiayaan ini tuh ditujukan bagi para anggota yang ingin mengembangkan usaha dengan unsur keadilan dan juga kerjasama. Untuk pembiayaan ikhtiar utama syariah ini dimulai dari 1 juta sampai 25 juta rupiah. Pembiayaan tersebut diberikan kepada anggota yang memiliki jaminan ataupun anggota yang tidak memiliki jaminan. Nah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tamzis ini juga memiliki website tersendiri dan juga mereka sudah membentuk mobile banking. Hal ini tentunya akan mempermudah para anggota dalam mempergunakan pelayanan tersebut. Nah, lalu selanjutnya dari persyaratan pengajuan pembiayaan terbilang cukup mudah. Namun memang para pelaku usaha harus menjadi anggota Tamzis Bina Utama terlebih dahulu. Lalu harus memiliki usaha dan usahanya sudah dikategorikan berjalan lancar. Lalu persyaratan selanjutnya memiliki legalitas usaha, namun bagi anggota yang tidak memiliki legalitas usaha juga diperbolehkan. Untuk dokumen administrasi sendiri berupa fotokopi KTP anggota dan juga fotokopi suami atau istri, lalu fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, dan jika telah bercerai bisa menggunakan akta cerai. Lalu ada fotokopi agunan, dan yang terakhir fotokopi legalitas usaha apabila dibutuhkan. Untuk selanjutnya juga ada syarat dari kelayakan dan kemampuan bayar. Jadi anggota yang akan direalisasi untuk bisa mendapatkan pinjaman dari KSPPS Tamdis Bina Utama ini adalah yang telah melewati proses survei dan analisa hasil survei dan telah dikomitmenkan oleh pihak KSPPS Tamdis Bina Utama. Jadi anggota harus bersedia disurvei, bersedia menyerahkan agunan dan menandatangani akad sebagai bukti kemampuan untuk membayar kembali pinjamannya. Baik, selanjutnya adalah saran dari saya sebagai penulis. Karena tadi bisnis UMKM Ibu Maria ini pembukaannya masih dilakukan secara manual dan terbilang kurang komprehensif, maka sebaiknya kedepannya penjual bisa mencoba menggunakan pencatatan dengan komputer gitu, seperti menggunakan Microsoft Excel atau bisa menggunakan aplikasi keuangan lainnya. Dan juga sebaiknya untuk rekening usaha sendiri sebaiknya dipisahkan antara rekening pribadi dan rekening usaha. Hal ini agar mempermudah pengelolaan keuangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil reportase wawancara saya terhadap UMKM. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.